Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nabil Akbar dengan NIM 2405 1204 074 dari Teknik Informatika C angkatan tahun 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjalankan sebuah praktikum yaitu terkait routing dynamic OSPF di Mikrotik. Jadi pada pertemuan kemarin di hari Jumat pagi telah Bapak Agus jelaskan terkait routing dynamic bagaimana, langkahnya bagaimana dan lain sebagainya. Di mana di sini juga diberikan panduan dengan jelas terkait apa yang harus kita lakukan untuk setting dari routing dynamicnya. Oke, mungkin langsung saja kita langsung masuk ke GNS3. Jadi di GNS3 kita setting atau kita setup sama seperti pada pertemuan sebelumnya yaitu routing static dengan 4 PC di mana satu PC di sini sebagai apa namanya? Sebagai web server. Mungkin sebentar kita akan sedikit tidak bisa kita edit ya ternyata ya. Apakah kita bisa change simbol? Oke, bisa. Oke, sebelum itu kita akan bedakan ya web server dari segi gambarnya biar terlihat beda daripada yang lainnya. Oke, kita tunggu dulu web servernya. Kita akan pilih icon yang unik. Nah, kita pakai ini aja server. Oke, apply. Nah, oke. Kita bisa lihat ada cloud. Cloud di sini untuk kita menyambungkan internet. Ada 3 router, satu router berbeda-beda. Ada yang terhubung dengan 2 PC, ada yang terhubung dengan satu PC, dan ada yang satu terhubung dengan internet dan web server atau PC 4. Oke, kita ubah dulu bentar. Web server. Bisakah diubah? Oh, tidak bisa. You can change the name of the running web. Nggak usah. Oke. Oke, kita telah sebelumnya kita sudah menjalankan ke semuanya. Sini ada 3 router dan 4 PC. Tapi di sini kita akses servernya menggunakan Winbox, jadi tidak menggunakan servernya langsung. Oke, kita menggunakan Winbox. Oke, sebelum itu jangan lupa juga diperhatikan dalam membuka Winbox. Untuk routernya diperhatikan dalam networknya, di mana yang terhubung dengan internet disambungkan dengan bridge dan lain-lainnya, yaitu menggunakan generic driver. Oke, selanjutnya kita sudah play semuanya. Kita langsung masuk ke Winbox-nya. Oke, kita konekkan. Oke, router 1 sudah aman. Kita buka router kedua. Router kedua dengan PC ketiga. Kita buka Winbox-nya. Kita konekkan. Dan yang terakhir ada PC 4 terhubung atau ini bisa disebut web servernya. Oke, so apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita akan setting IP-nya. Oke, sebelum itu memang sudah kita setting dengan sangat baik sebelum saya membuat video praktikum untuk mencegah adanya presentasi yang cukup panjang. Oleh karena itu telah saya coba dulu, jadi saya tidak berani hapus karena memang cukup rentan dalam setting ini. Apalagi di PC yang saya gunakan ini, jika kita keluar maka datanya juga akan hilang. Oleh karena itu saya jaga-jaga. Kita sudah setup semua, tinggal saya bisa presentasikan dengan baik gitu. Oke, lanjut kita buka di sini. Oke, kita lihat di panduan yang telah diberikan oleh Bapak Agus. Kita buka di PC1. Di PC1, addressnya kita setting 12.12.124. Ini yang mengarah ke router 2. Yang 13 ini mengarah ke router 3. Yang 9192 ini, yang 62 itu mengarah ke PC1, di mana kita nembak 62 untuk apa? Nembak bagian belakangnya, karena dia kan /26 itu sampai 64 saja. Jadi kita pakai yang 62 karena 63 itu buat broadcastnya,
nol buat networknya. Jadi kita nembak sebelum networknya, sebelum broadcastnya jadi di 62. Lalu di sini yang 126 ini yang subnet yang kedua dari slash 26 kan slash 26 ada 4 subnet. Kita tembak 126. Ini sudah setting sudah oke semua. Router 2 juga sudah ready. Oke, kita cek dulu. Oke, router 2 terhubung dengan 3, yaitu yang terhubung dengan router 1, yang terhubung dengan router 3, dan terhubung dengan PC 3. Oke, kita lanjut ke PC 4. Oke, di PC 4 ini kita setting. Oh, oke, sepil ya. Oke, kita silang-silang dulu. Ini memang setapan yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, di router 3 kita terhubung dengan 3 di sini. Yang ketiga, karena yang satu adalah dynamic. Dynamic untuk apa? Nah, di contoh dari Pak Agus itu kan tidak terhubung dengan cloud atau internet. Nah, di praktikum yang telah saya lakukan ini kita terhubung dengan internet. Tiga adalah bawaannya dan satu adalah dynamic untuk mengarah ke internet. Dia ada di ether 4. Nah, dari situ IP-nya itu IP dari DHCP client. Di sini kita pakai bound, kita pakai DHCP client untuk sambung ke internet. Dan setelah itu hal-hal yang memang belum ada di sebelumnya kita yaitu pertama DHCP server untuk disambungkan ke internet, lalu DHCP dari DNS-nya kita sambungkan dengan dynamic servernya ini juga sudah ready semua untuk kita gunakan. Lalu ada firewall-nya juga, jangan lupa di NAT dan di Masquerade. Habis itu, setelah itu sudah selesai semua, kita tinggal tambahkan sedikit di bagian intinya di materi kita kali ini yaitu Dynamic OSPF. Nah, bisa kita lihat di sini. Bagaimana caranya kita masuk ke network, habis itu kita masukkan network yang ada. Jadi di PC 4 kan terhubung dengan 4. Dengan PC 1 yaitu 1313, PC 2 2323, dan web server kita setting 44, 4343. Lalu 00 untuk apa? 00 itu untuk ketika tidak ada ataupun ketika kita uh, request kan untuk ke internet kan otomatis IP-nya nggak ada di PC-PC kita di router-router yang telah kita kenalkan. Nah, 00 itu dia akan sebagai untuk menangkap itu semua dan nanti di 00 ini akan dikeluarkan di Ether 4 sebagai internet begitu. Sebenarnya penjelasannya sudah kita jelaskan juga di minggu lalu. Eh, jadi kenapa ada 00 di sini? Ya untuk itu. Habis itu ada roots. Minggu lalu kan kita pakai roots ya. Nah, sedangkan di sini kita tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya sudah disetting dengan sangat baik. Begitu. Sini ada 000, keluarnya di Ether 4. Begitu. Oke, kita cek lagi. Kita akan melakukan percobaan apakah berhasil untuk masuk ke internet. Oh, sebelum kita masuk ke Chrome-nya aja deh. Kita masuk ke ping di sini. Kita ping 8888. Oke, kita bisa lihat pingnya sangat berhasil. Udah mendapatkan intuan. Habis itu kita di sini masuk aja ke search halo. Harusnya kalau dia terhubung dengan internet, nah langsung masuk halo begitu. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Ini kan kita setting di main router yang terhubung dengan internet. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan yang lainnya? Simple saja. Kita masukkan di IP OSPF-nya juga. Di mana IP OSPF, routing OSPF, network. Nah, di sini kita bisa lihat uh, hanya simpel saja, yaitu ketika kita masukkan networknya, dia akan otomatis mencarikan jalan. Beda dengan router yang sebelumnya. Kalau kita nggak kasih jalan, dia nggak akan tahu harus kemana dan harus bagaimana. Nah, di routing dynamic ini mereka sangat individu.
Jadi mereka sangat bisa untuk mencari rute yang terbaik. Lalu apa yang harus dilakukan? Oleh karena itu tadi di router utamanya internet, kita setting 000. Jadi semua ini dia akan jalan mencari semuanya. Lalu ketika ada 00 itu ada, maka si router 3 akan menangkap dan akan mengeluarkan di ether 4 untuk bisa mencari internet. Lalu bagaimana untuk settingnya agar semuanya 00 itu masuk ke sana? Oleh karena itu di bagian di DHCP server kalau tidak salah ya, ya kan? Bukan nggak sih? Di mana ya? Wait, wait, wait. Aku tadi masukkan di mana tadi yang di bawah di sini? Dia di bawah sendiri. Di OSPF. Nah, kita tengok OSPF-nya di sini dia backbone. Tapi di depan sini interface-nya, di intense-nya, nolnya kita 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 pakai always. Jadi semuanya dia akan masuk ke sini. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah itu kita sudah menyiapkan yaitu install SAMPP di router di web server ini kita sudah ready semuanya. Kita bisa lihat di sini ada local disk. Wait for it. Nah, di sini SAMPP-nya sudah ready, sudah kita install sebelumnya, jadi kita tinggal pakai. Dan jangan lupa di htdocs-nya kita hapus di bagian index.php. Kenapa? Karena biar dia masuknya ke HTML. Alasannya biar simple aja, karena kita materinya adalah jaringan komputer. Tidak terfokus dengan basis data dan lain sebagainya. Begitu. Oke, kita juga sudah edit sesuai dengan arahan ini, yaitu selamat datang di web Jarkom oleh di sini nama saya Nabil Akbar. Setelah itu sudah ready semuanya, lalu kita setting DNS. Nah, di sini juga cukup krusial ya DNS. Kita setting di sini DNS main-nya kita pakai yang internet itu 888, tapi statiknya kita tetap masukkan jarkom.com ini. Kita juga tambahkan lagi. Soalnya tadi ketika saya coba jarkom.com itu udah ada namanya. Jadi ketika kita masuk itu langsung otomatis ke sana. Oleh karena itu kita pakai nama yang agak tidak bisa dipakai oleh internet. Jadi kita bisa nembak ke IP-nya 4343.1. 4343.1 untuk apa? Untuk masuk ke SAMPP-nya, masuk ke localhost-nya dari PC 4 dari web servernya. Kita akan coba cek. Jika kita masuk ke 434343.1, dia akan harusnya output dari localhost-nya. Tuh, alhamdulillah sudah bisa. Lalu kita masukkan jarcom.com. Hmm, tidak bisa ya. Agaknya tidak bisa ya. But it's okay. Wait for it. I want to. Oh, okay, jarcom.com. Nah, ini juga saya masalahnya. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Mungkin kita bisa akan cek lagi setelah itu. Oke, oke langsung saja kita setting yang lainnya. Di sini juga sudah ready. Setting IP-nya, IP-nya kita arahkan ke sana, ke web server, lalu di DNS. Nah, yang perlu kan di DNS-nya di bagian statiknya. Kita jangan lupa dikasih jarcom.com 434343.1. Oke, nemu juga ya, jarcom.com. Nemu ya. Nah, sudah bisa kan?
jarcom.com. Oke, kita akan coba cek lagi di router 2 atau di PC 3. Apakah bisa juga? Kalau bisa berarti percobaan kita kali ini dinyatakan berhasil. Oke, sabar ya teman-teman semuanya. Mana PC 3? PC 3 sudah kamu membuka? Sudah. Oh, masukkan jarcom.com. Jarcom.com. Oke, sudah bisa. Oke, satu hal yang tadi belum kita coba yaitu failover. Failover itu apa? Jadi ketika port tidak digunakan, dia akan otomatis mati. Apa fungsinya? Biar portnya dia tidak apa ya, nggak sia-sia gitu. Ini kan dinamis kan, dia kan kayak cari sendiri. Jadi dia biar lebih efektif, jadi kita pakai seperti itu. Kita masuk ke terminal. Ini semua ya, kita masuk ke terminal. Kita masuk ke interface internet set. Oke, kita paste 4. Ini memang 4.4 ya. Oke, interface-nya di bagian Ethernet. Jika dia tidak digunakan, dia akan mati. Kita bandingkan yang belum di setting. Di sini di interface, tengok di Ethernet dia berjalan seperti itu, akhirnya nyala semua. Ketika kita set seperti yang tadi, yang akan terjadi, tengok. Nah, di sini yang terdekat kan tidak terpakai, jadi dia mati. Hanya di PC juga saya juga setting seperti itu. Oke, kita cek. Oke, jadi di router 3 hanya 3 yang terpakai. Jika dimatikan, ya dia akan mati. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya buat. Terima kasih, mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.